Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui informasi yang menyangkut kondisi keuangan, kinerja karyawan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan pengusaha untuk pengambilan keputusan di kemudian hari. Selain sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan suatu perusahaan terhadap investor dan pihak berkepentingan lainnya. Laporan ini juga bisa menjadi sumber informasi mengenai posisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan atau badan usaha, apakah perusahaan mendapat keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Kemudian, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 9 siklus akuntansi. Yang pertama, ada identifikasi atau analisis transaksi. Yang kedua, ada jurnal umum. Yang ketiga, yaitu buku besar. Yang keempat, trial balance. Yang kelima, ada jurnal penyesuaian. Yang keenam, yaitu adjusted trial balance. Yang ketujuh, laporan keuangan, yaitu terdapat income statement, owner equity statement, statement of financial position, cash flow statement. Dan yang ke-8, yaitu jurnal penutup atau closing entries. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu post-closing trial balance atau trial balance tanpa akun-akun yang sudah ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar dasar akuntansi dari tabular analisis sampai dengan jurnal penutup. Pertama-tama, di sini terdapat soal yang akan kita bahas. Kemudian, di sampingnya terdapat akun-akun yang akan kita bahas pada soal kali ini. Di sini terdapat akun cash, yaitu akun kas, akun surplus, yaitu akun perlengkapan, equipment, yaitu akun peralatan usaha, bank payable, yaitu utang bank, akun payable, yaitu utang usaha, via kapital, yaitu modal via, service revenue, yaitu pendapatan jasa, sales expense, yaitu beban gaji, dan yang terakhir, utilities expense, yaitu beban iklan. Transaksi pertama, pada bulan September 2020, Via mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Badriah Motor. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan September sebagai berikut. Transaksi pertama, pada tanggal 1 September 2020, Via menyetorkan uang sebesar 40.000 sebagai modal. Kemudian, masuk ke dalam tabular analisis, karena dia menyetorkan uang sebesar 40.000 sebagai modal, masuk ke dalam akun aset, yaitu cash sebanyak 40.000, dan bertambah di akun ekuitas, yaitu via kapital atau modal sebesar 40.000. Kemudian, transaksi kedua pada tanggal 3 September 2020 membeli perlengkapan dan peralatan masing-masing sebesar 6.000 dan 1.000 secara kredit. Masuk dalam tabular analisis, perlengkapan supplies dalam akun aset sebesar 6.000, kemudian equipment atau peralatan usaha bertambah sebesar 1.000. Karena kedua akun tersebut sebagai utang, maka 6.000 ditambah 1.000 sama dengan 7.000 pada akun liabilitas, yaitu akun payable. Kemudian, transaksi pada tanggal 7 September 2020, Via memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit UMKM sebesar 5.000. Maka, pada tabular analisis, cashnya bertambah 5.000, kemudian
bank payable atau utang banknya bertambah 5.000. Kemudian, pada transaksi keempat, tanggal 9 September 2020, menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 2.000. Dalam tabula analisis, cash-nya bertambah 2.000, kemudian service revenue atau pendapatan jasanya bertambah 2.000. Kemudian transaksi kelima, tanggal 13 September, membayar beban gaji sebesar 2.000. Karena cashnya berkurang 2.000, maka salaries expense atau beban gaji berkurang 2.000. Kemudian, transaksi pada tanggal 20 September 2020 menerima pendapatan sewa sebesar 5.500, maka cashnya bertambah 5.500, kemudian service revenue atau pendapatan jasanya bertambah 5.500. Kemudian transaksi pada tanggal 25 September membayar beban listrik dan telepon sebesar 300, maka cashnya berkurang 300 dan utilitas expense berkurang 300. Utilitas expense atau beban iklan. Kemudian transaksi terakhir pada tanggal 29 September 2020 membayar hutang atas transaksi tanggal 3, maka cashnya berkurang 7.000 dan akun payable-nya berkurang 7.000. Kemudian kita jumlahkan akun cash sebanyak 43.200, akun supplies sebanyak 6.000, akun equipment sebanyak 1.000. Total keseluruhan dalam akun aset yaitu 50.200. Kemudian, pada akun liabilitas yaitu akun payable dan payable dan bank payable sebesar 5.000 dan pada akun ekuitas yaitu sebesar 45.200. Untuk mengetahui apakah ia balance atau tidak, kita memakai rumus sama dengan if akun aset sama dengan akun liabilitas ditambah akun ekuitas, titik 2 balance, titik 2 cek lagi. Dan di sini hasilnya sudah balance, jadi kemungkinan besar data yang telah kita buat sudah benar. Kemudian kita lanjut pada jurnal umum. Pada jurnal umum, di sini kita dapat mengetahui sisi debit kredit pada akun-akun yang telah kita bahas sebelumnya. Kita dapat pada soal. Jadi kita kembali lagi karena soal untuk mengetahui sisi debit kredit pada akun-akun pada jurnal umum. Pada transaksi pertama, tanggal 1 September 2020, Sunyavia menyetorkan uang sebesar 40.000 sebagai modal. Maka dia masuk pada akun cash dan akun capital, yaitu modal. Karena akun cash yaitu berada pada akun aset yang umumnya berada di debit, maka ia bertambah di debit sebesar 40.000. Kemudian, akun capital yang umumnya berada di akun ekuitas pada sisi kredit, maka dia bertambah 40.000 pada sisi kredit. Kemudian transaksi kedua, pada tanggal 3 September 2020 membeli perlengkapan dan peralatan masing-masing sebesar 6.000 dan 1.000 secara kredit. Maka supplies atau perlengkapan pada akun aset yang umumnya berada di debit bertambah sebesar 6.000 dan equipment atau peralatan usaha pada akun aset yang umumnya berada di debit bertambah sebesar 1.000. Kemudian
Karena di sini dia membeli secara kredit, maka masuk ke dalam akun payable atau utang usaha pada akun liabilitas yang umumnya berada pada sisi kredit. Jadi bertambah sebesar, akun payable-nya bertambah sebesar 7.000. Kemudian transaksi ketiga pada tanggal 7 September 2020, Ainavia memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit UMKM sebesar 5.000. Maka di sini dia masuk pada akun cash, dan karena mendapat pinjaman dari bank, dia masuk ke dalam akun bank payable atau utang bank. Akun cash sini sebesar 5.000 pada debit, sisi debit. Kemudian akun bank payable yang umumnya berada pada liabilitas pada sisi kredit, maka ia bertambah sebesar 5.000. Kemudian transaksi keempat pada tanggal 9 September 2020 menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 2.000. Nah, maka dia masuk pada akun cash dan service revenue. Akun cashnya bertambah sebesar 2.000 pada sisi debit, dan service revenue-nya yang terdapat pada akun ekuitas yang umumnya berada di kredit bertambah sebesar 2.000. Kemudian, pada transaksi kelima pada tanggal 13 September 2020, membayar beban gaji sebesar 2.000. Maka, pada jurnal umum, yaitu akun salaries expense atau beban gajinya, bertambah pada debit sebesar 2.000 dan cash-nya berkurang di kredit sebesar 2.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 menerima pendapatan sewa sebesar 5.500. Transaksi tanggal 20 September, cash-nya bertambah pada sisi debit sebanyak 5.500 dan service revenue atau pendapatan jasa bertambah pada kredit sebesar 5.500. Kemudian transaksi ketujuh pada tanggal 25 September 2020 membayar beban listrik dan telepon sebesar 300. Maka jurnal umumnya pada tanggal 25 September yaitu utilitas expense atau beban iklan sebesar 300 pada sisi debit, karena umumnya utilitas expense berada pada akun ekuitas. Kemudian cash-nya berkurang pada sisi kredit sebesar 300. Membayar cash-nya berkurang pada kredit sebesar 300 karena dia membayar beban listrik. Kemudian transaksi terakhir pada tanggal 29 September 2020 membayar hutang atas transaksi tanggal 3 pada jurnal umum, maka terdapat akun payable atau utang usaha sebesar berkurang sebesar 7.000 pada akun debit karena umumnya akun payable berada pada sisi kredit. Kemudian akun cash-nya berkurang di kredit sebesar 7.000. Oke, setelah itu mari kita masuk pada buku besar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan cara mudah untuk mendapatkan akun cash pada buku besar. Pertama-tama, kita filter dulu, kemudian kosongkan, kemudian kita pilih akun cash. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil akun cash pada buku besar
tinggal kita masukkan pada buku besar. Kemudian, kemudian kita dapat hasil dari akun cash. Kita jumlahkan semuanya. Kemudian, untuk mencari akun-akun yang lain, seperti akun supplies, equipment, bank payable, akun payable, via capital, service revenue, salaries expense, dan utilities expense, kita caranya seperti tadi, filter dulu, kosongkan, kemudian kita pilih yang mana yang akan kita taruh di buku besar. Kemudian pada setiap akun, nanti caranya seperti akun cash tadi, kita filter dulu, nanti kita akan mendapatkan akun-akun tersebut. Nah, di sini untuk akun debit, kita menggunakan pada rumusnya tuh maka seperti akun supplies atau akun-akun debit, maka rumusnya debit dikurang kredit, dan juga akun-akun kredit, maka kredit dikurang debit. Seperti itu. Kemudian, pada akun trial balance, kemudian hasil dari balance akun-akunnya tadi kita masukin pada trial balance. Seperti cash sebesar 43.200 pada debit, supply sebesar 6.000 pada debit, equipment sebesar 1.000 pada debit, bank payable sebesar 5.000 pada kredit, akun payable-nya 0, kosong, via kapital sebesar 40.000 pada kredit, kemudian service revenue sebesar 7.500 pada kredit, dan sales expense sebesar 2.000 pada debit, dan yang terakhir utilitas expense sebesar 300 pada sisi debit. Nah, kemudian kita total semuanya pada sisi debit dan kredit. Sisi debit totalnya sebesar 52.500 dan sisi kredit sebesar 52.500. Keduanya sudah sama, maka dinyatakan balance. Tapi ingat ya teman-teman, balance itu belum tentu benar. Tetapi kemungkinan besar kita sudah benar. Kemudian kita masuk pada jurnal penyesuaian. Di sini terdapat soal jurnal penyesuaian. Yang pertama, ada pelengkapan tersisa 4.000 pada 30 September. Yang kedua, gaji pegawai di bulan September yang belum dibayar sebesar 15.000. Dan yang ketiga, peralatan bengkel mengalami penyusutan sebesar 100. Pada jurnal penyesuaian ini, pada soal pertama pelengkapan tersisa 4.000 pada 30 September, maka pada jurnal penyesuaian, yaitu akunnya terdapat akun supplies expense atau beban perlengkapannya bertambah di debit sebesar 2.000. Dan suppliesnya atau perlengkapannya berkurang pada kredit sebesar 2.000. Kemudian, transaksi kedua pada tanggal 30 September, gaji pegawai di bulan September yang belum dibayar sebesar 15.000. Maka, sini terdapat salaries expense atau beban gaji bertambah di debit sebesar 15.000. Kemudian, salaries payable atau utang gaji
bertambah di kredit sebesar 15.000. Kemudian transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 30 September, peralatan bengkel mengalami penyusutan sebesar 100, maka depreciation expense equipment-nya atau beban penyusutan peralatan masuk pada akun debit bertambah sebesar 100. Kemudian, accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutannya bertambah di kredit sebesar 100. Kemudian, sebelumnya, soal-soal tadi yang kita bahas, akun-akun tadi, di sini sudah saya tulis akun-akunnya yang kita bahas tadi ya, beberapa akunnya. Seperti pada jurnal umum tadi, kita melakukan buku besar. Di sini, untuk mencari, kita masukin cash pada akun jurnal umumnya, kemudian surplus pada jurnal umum sebesar 6.000, kita masukkan juga pada jurnal penyesuaian surplusnya sebesar 2.000, maka balance-nya sebesar 4.000. Kemudian pada equipment pada jurnal umum tadi kita masukkan juga. Kemudian accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan tadi pada jurnal penyesuaian kita masukkan sebesar 100 dan balance-nya sebesar 100. Kemudian bank payable, akun payable, sales expense via capital, service revenue, kita masukkan yang nilai pada jurnal umum tadi, hasil balance pada jurnal umum tadi. Ya, kemudian pada salaries expense, jurnal umumnya balance-nya sebesar 2.000. Kemudian ditambah pada jurnal penyesuaiannya sebesar 15.000, maka hasilnya balance dari jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya sebesar 3.500 pada salaries expense. Kemudian supplies expense-nya pada jurnal penyesuaian sebesar 2.000, balance-nya juga 2.000. Dan terakhir, depreciation expense equipment pada jurnal penyesuaian sebesar 100, maka balance-nya juga 100. Setelah itu, kita masukkan hasil balance pada akun-akun tadi dalam adjusted trial balance. Di sini kita masukkan balance dari cash, supplies, equipment, yang cash sebesar 43.200, supplies-nya balance-nya sebesar 4.000 pada debit, kemudian equipment sebesar 1.000 pada sisi debit, accumulated depreciation equipment sebesar 100 pada kredit, kemudian bank payable-nya sebesar 5.000 pada kredit, akun payable sebesar 0 atau 0 pada kredit, salaries payable sebesar 1.500.000 pada kredit, via kapital sebesar 40.000 pada kredit, kemudian service revenue sebesar 7.500 pada kredit, salaries expense 3.500, utilitas expense 300, supplies expense 2.000, dan depreciation expense equipment sebesar 100. Kita jumlahkan pada sisi debit, maka hasil akhir total akhirnya, rumusnya, yaitu sama dengan sum, kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini kita dapat total akhirnya yaitu 54.100 dan kreditnya juga kita jumlahkan dan total akhirnya kita mendapatkan 54.100. Maka dua hasilnya sama, maka itu balance ya.
Di sini sudah balance, jadi kemungkinan besar itu benar, tapi belum tentu benar. Kemudian, kita lanjut pada laporan keuangan. Income statement pada bulan September tanggal 30 tahun 2020. Jadi, kita masukin jurnal penyesuaiannya pada service revenue. Nah, pada laporan keuangan ini, kita tinggal masukkan hasil dari jurnal penyesuaian yang telah kita lakukan tadi. Pertama, service revenue, sini rumusnya kita tinggal tambahkan sama dengan, kemudian kita ke jurnal penyesuaian, service revenue, balance-nya hasil akhirnya tadi, kita masukkan, kemudian taruh di laporan keuangan. Nah, kemudian untuk akun expense, yaitu salaries expense, caranya juga sama. Kita sama dengankan dulu, kemudian kita masuk pada jurnal penyesuaian. Kita ambil hasil akhirnya tadi, adjusted trial sebelumnya, kemudian kita muter, masukkan. Dan seterusnya, seperti itu caranya. Akun expense, utilities expense sebesar 300, surplus expense-nya sebesar 2000, depreciation expense-nya sebesar 100. Kemudian kita total hasil semuanya dengan rumus sama dengan sum ditambahkan yang tadi semuanya. Kita tambahkan dulu yang bagian akun-akun expense-nya, yaitu sama dengan sum dari sales expense titik 2 sampai dengan depreciation expense. Maka ketemu hasilnya yaitu total expense-nya sebesar 5.900. Kemudian total net income-nya kita jumlahkan keseluruhan nilai totalnya. Rumusnya sama dengan yang tadi, sama dengan total service revenue dikurang total expense-nya, dan hasilnya ketemu sebesar 1.600. Kemudian kita masuk pada owner equity statement-nya. Pada laporan perubahan modal ini, sama kayak tadi, kita masukkan rumusnya sama dengan kalau kita masukkan jumlah penyesuaiannya dengan capital. Kemudian di sini investasinya 0 karena tidak terdapat investasi. Kemudian net income-nya, laba bersihnya, kita masukkan hasil dari income statement tadi sebesar 1.600. Kemudian reserving-nya nggak ada, kosong. Kemudian ending capital atau modal akhirnya kita tambahkan beginning capital-nya dan net income-nya saya tambahkan, dan hasilnya sini sebanyak 41.600. Kemudian kita masuk pada statement of financial position atau laporan posisi keuangan perusahaan.
pada Badriah Motor. Sama kayak di owner equity statement dan income statement, kita ambil hasil akhirnya pada jurnal penyesuaian. Cash-nya sebesar 43.200, surplus-nya 4.000, equipment-nya sebesar 1.000, dan accumulated expense-nya kita ambil ini dengan jurnal penyesuaian status, kemudian enter. Nah, karena hasilnya tidak sama, di sini accumulated depreciation-nya karena dia masuk dalam akun kredit, maka dia berkurang sebesar 100. Kemudian kita total akun aset kita total keseluruhannya, maka total asetnya sebesar 48.100. Dengan rumus sama dengan sum total cash sampai dengan accumulated depreciation equipment-nya. Kemudian akun liabilities and owner equity pada bank payable, hasilnya pada jurnal penyesuaian kita ambil seperti tadi. Kemudian pada via kapital, hasilnya terdapat pada ending kapital atau hasil kapital akhir, kita ambil dari sini, kita masukkan pada via kapital. Kemudian kita total keseluruhan dari liabilities and owner equity, maka hasilnya sebesar 48.100. Nah, sini sudah balance. Lanjut ke laporan jurnal penutup. Nah, pada jurnal penutup ini, jurnal penutup itu memiliki arti, yaitu bertujuan untuk mengenalkan akun-akun nominal supaya tidak bercampur dengan periode setelahnya. Di sini terdapat akun service revenue. Di sini terdapat akun service revenue. Service revenue harus bersama dengan income summary karena untuk mengenalkan akun-akun nominal supaya tidak bercampur dengan periode setelahnya. Jadi hasil dari service revenue tadi kita ambil pada hasil laporan keuangan sebesar 7.500 pada debit, maka di income summary-nya bertambah di kredit sebesar 7.500. Kemudian di sini terdapat akun-akun expense. Pada closing entries, akun-akun expense ditempatkan pada sisi kredit. Pada akun-akun expense ini terdapat kita ambil hasilnya pada laporan keuangan yang tadi. Pada laporan keuangan expense ini, kemudian kita masukkan kepada akun-akun expense. Jika dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan income summary sebesar 5.900 dari akun-akun expense. Kemudian kita masukkan lagi income summary sebesar 1.600 dari net income pada laporan keuangan. Di sini kita masukkan juga via kapital karena income summary harus bersama dengan via kapital sebesar 1.600 pada sisi kredit. Karena via kapital berada pada sisi kredit, maka income summary-nya berada pada debit. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu post closing trial balance Badriah Motor pada tanggal 30 September 2020. Pada post closing trial balance, di sini terdapat akun cash, supplies, equipment, akun accumulated depreciation equipment, akun bank payable, akun payable, salaries payable, dan via kapital.
Pada akun cash, terdapat 43.200 pada sisi debit. Hasilnya bisa kita dapatkan dalam laporan keuangan yang tadi. Kemudian, supplies-nya terdapat 4.000 pada akun debit. Equipment-nya terdapat 1.000 pada akun debit. Accumulated depreciation equipment-nya 100 pada akun kredit. Kemudian, bank payable-nya terdapat 5.000 pada akun kredit. Akun payable-nya 0. Salaries expense yaitu 1.500 pada akun kredit. Salaries payable-nya terdapat 41.600. Via kapital terdapat 41.600 pada kredit. Ini kita tinggal masukkan dari hasil laporan keuangan tadi pada setiap akun. Kita masukkan dalam post closing trial balance. Kemudian kita jumlahkan pada kreditnya. Maka hasilnya, total hasilnya terdapat 48.200. Kemudian pada sisi kredit kita jumlahkan, maka hasilnya kita dapat 48.200. Kita warnai. Nah, di sini antara si debit dan kredit kita sudah dapat hasilnya sama, balance ya. Maka ini sudah hasil akhir dari tabular analisis sampai dengan jurnal penutup. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Tapi masih banyak kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.